Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 1 semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, semangat, dan siap untuk belajar. Hari ini kita akan belajar masih di tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 2, hewan di sekitarku, pembelajaran 5 dan 6. Materi yang akan kita pelajari hari ini, yang ke-1, menuliskan kalimat pemberitahuan tentang hewan. Yang kedua, membandingkan dua angka bilangan. Yang ketiga, menemukan kalimat pemberitahuan pada kemasan. Dan yang keempat, membuat aturan merawat hewan peliharaan. Baik, sekarang kita mulai ya. Amati gambar di bawah ini lalu kelompokkan. Nah, anak-anak coba perhatikan, di sini ada macam-macam hewan. Jenis hewan bermacam-macam, ada hewan buas dan jinak. Ingat ya, hewan buas hewan yang berbahaya, hewan jinak hewan yang tidak berbahaya. Mari kita kelompokkan jenis hewan buas dan hewan jinak. Yang pertama ada ikan termasuk hewan jinak, kemudian ada kupu-kupu, dan ada ayam. Sekarang mari kita kelompokkan mana hewan buas, yaitu ada ular, kemudian ada buaya, dan yang terakhir ada harimau. Nah, itu adalah mengelompokkan hewan buas dan hewan jinak. Anak-anak sekarang coba perhatikan ya. Hewan jinak biasanya hewan yang dipelihara manusia. Hewan jinak tidak berbahaya bagi manusia. Merawat hewan jinak ada tata caranya. Hewan buas biasanya tidak dipelihara oleh manusia. Hewan buas hidup di alam secara liar. Hewan buas sangat berbahaya jika dipelihara manusia. Untuk memelihara binatang buas, kita harus dilatih terlebih dahulu. Tulislah satu ungkapan pemberitahuan sesuai teks yang kamu baca. Nah, ini adalah teks yang tadi Ibu bacakan ya. Kalian harus menuliskan salah satu ungkapan pemberitahuan. Isi teks tersebut semuanya merupakan ungkapan pemberitahuan ya. Nah, sekarang coba perhatikan contoh. Ibu menuliskan satu kalimat ungkapan pemberitahuan berdasarkan teks, yaitu hewan jinak biasanya yang dipelihara manusia. Nah, nanti coba kalian cari lagi satu ungkapan pemberitahuan berdasarkan teks. Baik anak-anak, sekarang tulislah 3 kalimat pemberitahuan. Kalimat tersebut berisi pemberitahuan agar berhati-hati dengan hewan buas. Contohnya, cukup lihat dari jauh saja jika kamu ingin melihat harimau. Di sini Ibu akan menuliskan contohnya ya. Yang ke-1, jangan mendekat ke kandang harimau. Sedangkan kalimat yang kedua, untuk memelihara binatang buas, kita harus berlatih dahulu. Yang ketiga, hewan buas sangat berbahaya jika dipelihara. Nah, anak-anak, coba nanti kalian buat lagi kalimat pemberitahuan yang lain agar berhati-hati dengan hewan buas. Oke? Nah, sekarang coba perhatikan gambar kelompok hewan buas dan hewan jinak berikut ini ya. Di sini ada 30 ekor buaya, kemudian ada 15 ekor harimau dan 42 ekor ular. Sekarang coba simak ceritanya ya. Ada 30 ekor buaya, 15 ekor harimau, dan 42 ekor ular. Hewan yang paling banyak adalah, benar sekali, ular. Sekarang hewan yang paling sedikit adalah, ya benar sekali, harimau. Selanjutnya, hewan apa yang lebih banyak dari ular? Nah, di sini ular salah ya, kita ganti dengan buaya. Jadi, hewan apa yang lebih banyak dari buaya? Ya, benar sekali, yaitu ular. Sekarang, hewan apa yang lebih sedikit dari ular? Di sini ular juga salah, kita ganti dengan buaya ya. Jadi, hewan apa yang lebih sedikit dari buaya? Benar sekali, yaitu harimau. Urutan hewan dari yang paling banyak adalah ular, buaya, dan harimau. Sedangkan urutan hewan dari yang paling sedikit adalah harimau, buaya, dan ular. Anak-anak, 30 ekor buaya lebih sedikit dari 42 ekor ular. Dapat dinyatakan dengan 30 kurang dari 42. 30 ekor buaya lebih banyak dari 15 ekor sapi. Nah, di sini sapi salah ya, harusnya harimau. Dapat dinyatakan 30 lebih dari 15.
Sekarang, cobalah selesaikan soal-soal berikut. Isilah titik-titik dengan kata lebih dari atau kurang dari. Di sini ada angka 45 dan 65. Kira-kira isinya apa ya? Ya, benar sekali, kurang dari. Sekarang ada angka 57 dan 42. Isinya adalah lebih dari. Jadi 57 lebih dari 42. Baik anak-anak, selanjutnya perhatikan gambar berikut ini ya. Perhatikan bungkus kemasan makanan ikan di samping. Apa saja pemberitahuan yang dapat kamu temui pada bungkus kemasan tersebut? Yang pertama adalah makanan untuk ikan. Yang kedua, bahan makanan. Yang ketiga, kandungan protein. Yang keempat, kandungan lemak. Dan yang kelima, coba perhatikan tanda berikut ini ya, yaitu simpan makanan di tempat yang sejuk. Nah anak-anak, sekarang cobalah kamu membuat sebuah kemasan makanan hewan. Kamu dapat menentukan sendiri jenis makanan hewan. Gambarkan dan berilah pemberitahuan mengenai makanan hewan tersebut. Berilah keterangan yang jelas tentang kandungan dan cara pemakaiannya. Ini contohnya ya. Ini adalah gambar pakan ikan atau makanan untuk ikan. Pada kemasan pakan hewan di samping terdapat informasi tentang hal-hal berikut, yaitu hewan yang dapat diberikan pakan tersebut, aturan pakai pakan tersebut, peringatan jika terjadi sesuatu. Selanjutnya, membuat aturan merawat hewan peliharaan. Coba perhatikan, di sini ada Udin yang sedang menjelaskan merawat hewan peliharaan kepada teman-teman. Jelaskan cara merawat hewan menggunakan gambar makanan hewan yang telah kamu buat. Jelaskan cara memberi makanan yang tepat. Jelaskan pula cara merawat hewan tersebut. Berikan pula alasanmu memilih hewan tersebut. Sampaikan informasi di depan teman-temanmu. Nah anak-anak, supaya kalian lebih paham lagi, coba perhatikan membuat aturan merawat hewan peliharaan. Hewan peliharaan adalah hewan yang dipelihara. Salah satu manfaat memelihara hewan yaitu dapat melatih rasa tanggung jawab. Dengan memiliki hewan peliharaan, kita bertanggung jawab untuk memberikan makan. Kita juga bertanggung jawab membersihkan kandangnya. Selain itu, hal yang penting untuk diperhatikan adalah kondisi kesehatannya. Semua hal yang di atas adalah aturan yang sebaiknya kita patuhi untuk memelihara hewan, oke? Ada berbagai jenis makanan hewan yang bisa ditemukan di toko hewan. Berikut ini contoh gambar makanan hewan yang bisa dijual. Coba perhatikan ya anak-anak. Perhatikan gambar toko makanan hewan tersebut. Ada 46 bungkus makanan kelinci, 33 makanan ikan, dan 65 makanan kucing. Sekarang, makanan hewan yang paling banyak adalah, dan makanan hewan yang paling sedikit adalah, ya, yang paling banyak adalah makanan kucing, sedangkan yang paling sedikit adalah makanan ikan. Makanan apa yang lebih banyak dari ikan dan makanan apa yang lebih sedikit dari ikan? Anak-anak, ikan di sini salah ya. Kita boleh menggantinya dengan kelinci, oke? Jadi, makanan apa yang lebih banyak dari makanan kelinci? Ya, benar sekali, makanan kucing. Sekarang, makanan apa yang lebih sedikit dari makanan kelinci? Ya, makanan ikan. Nah, anak-anak, sekarang mari kita urutkan makanan hewan dari yang paling banyak adalah makanan kucing, makanan kelinci, dan makanan ikan. Sedangkan urutan makanan dari hewan yang paling sedikit adalah makanan ikan, makanan kelinci, dan makanan kucing. Nah, anak-anak, coba nanti kalian selesaikan soal-soal perbandingan di buku tema 7 ya. Oke anak-anak, alhamdulillah materi hari ini sudah Ibu sampaikan semua ya. Semoga kalian paham dengan materinya. Sekarang coba kalian pelajari dan kerjakan tugas di buku tema 7 halaman 77 sampai 87. Kerjakan tugasnya dengan baik ya. Pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.